Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada tutorial Adobe Photoshop, di mana pada tutorial kali ini kita akan menggunakan fitur blending option ya. Yang mana blending option ini bisa kita terapkan pada gambar maupun teks ya. Blending option ini bisa menambahkan untuk menggunakan bagian shadow ya, ataupun glowing ya. Kita coba misalkan pertama buka dulu gambarnya. Kemudian kita jadikan layer backgroundnya menjadi sebuah layer. Kalian klik kanan layernya, kemudian layer from background. Nah, fitur blending option ini bisa kita lihat pada bagian seleksi orangnya ya. Jadi kita akan terapkan pada bagian orangnya saja. Oleh karena itu kita harus menseleksi bagian orangnya saja dengan menggunakan tools quick selection ya, seperti yang ada pada materi sebelumnya. Kita seleksi dengan menggunakan quick selection tool. Kalian pilih hanya bagian orangnya saja. Jika misalkan kalian terlalu melewati bagian orangnya, kalian bisa menggunakan tombol Alt untuk mengurangi bagian seleksi dan melepaskan alternatnya Alt nya untuk kembali menambahkan. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, kita jadikan bagian orangnya ini untuk pada kita tambahkan pada layer baru ya. Jadi kita tambahkan layer baru dengan new layer pada bagian pojok kanan bawah ya. Create new layer. Nah, maka di sini terdapat layer baru yang kosong ya. Kemudian kita pilih move tool untuk memilih ya. Pilih dulu untuk layer gambarnya. Nah, maka kita bisa menggeserkan bagian orangnya ini. Nah, yang kita geserkan bukan bagian pada orang ini ya. Kita copy, kemudian paste pada bagian layer yang pertama ya. Jadi kita mendapatkan hasil seperti ini ya. Jadi hanya bagian orangnya yang terseleksi. Kemudian untuk backgroundnya tetap seperti ini ya. Jadi kita tidak merubah bagian layer ke 0 ya. Jadi layer 0 ini tidak diedit ya. Kita hanya mengedit bagian layer satunya saja. Nah, kita gunakan blending option. Caranya adalah klik kanan layer 1, kemudian pilih blending option. Nah, pada blending option di sini terdapat beberapa settingan ya. Misalkan ada drop shadow, ini untuk menambahkan bayangan ya. Terdapat bayangan di bagian sebelah sini ya. Misalkan kita pengen perbesar bayangannya, kita bisa menggunakan distance ya. Terus ada settingan spread ya, spread untuk penyebarannya ya, penyebaran shadownya. Terus size ukurannya ya, angle-nya juga bisa kita rubah. Angle ini sudut dari bayangannya ya. Terus blend modenya juga bisa kita rubah ya. Blend mode ini seperti yang ada pada pertemuan yang sebelumnya juga ya. Kita pilih normal saja. Nah, ini untuk bagian drop shadow ya. Kita misalkan pengen bukan drop shadow, pilih inner shadow ya. Kita off kan dulu, jangan dulu dicontreng bagian drop shadownya, supaya melihat efek dari inner shadow ya. Inner shadow ini merupakan bayangan yang ada pada bagian dalam dari gambar ya. Jadi kalau misal kita lihat, maka shadownya berada pada bagian dalam dari orangnya ya. Nah, warnanya pun bisa kita rubah
Jadi kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, itu yang inner shadow. Kita bisa ke yang ketiga adalah outer glow. Outer glow ini merupakan efek glow ya, efek menyinar pada bagian luarnya ya. Misalkan kita spreadnya tambahkan, ukurannya juga tambahkan ya, kemudian warnanya juga bisa kita rubah akan menjadi putih. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi outer glow itu memberikan efek glowing pada luar gambar. Kemudian inner glow berarti ini adalah sebaliknya ya, menambahkan efek glow pada bagian dalam dari gambar ya. Nah, ini juga ada settingan noise. Noise ini berupa titik-titik ya, gambarnya jadi seperti kurang jelas kalau misalkan diperbesar. Kalau diperkecil maka gambarnya akan menjadi lebih besar. Terus opacity untuk transparansi. Terus bagian yang kelima adalah bevel and emboss. Bevel and emboss ini gambarnya tampak seperti muncul ya. Nah, kita coba misalkan kalau outer bevel berarti efeknya berada pada luar ya. Terus ada below ya, kita coba inner aja dulu. Kita misalkan ukurannya soften. Mungkin karena ini gambarnya gelap jadi di sini tidak terlihat ya. Jadi kalau bisa kita gunakan harusnya gambar yang sedikit lebih terang ya jika menggunakan bevel dan emboss. Nah, kalau misalkan kontur ini juga sama seperti efek dari bevel emboss. Terus kalau pakai tekstur berarti ada gambar tekstur ya, kita coba hanya bevel dan emboss saja. Terus ada satin. Nah, kalau satin di sini terdapat jadi ada sebuah bayangan yang ada di dalamnya. Nah, kurang lebih itu. Terus ada color overlay, ini untuk menambahkan warna pada seluruh bagian gambar ya. Kita juga bisa menggunakan blend optionnya. Nah, ini blend option mirip seperti yang materi sebelumnya. Dan ada gradient overlay ya. Gradient overlay ini juga sama, mirip seperti, cuman pada bagian gambar tertentu saja ya. Jadi misalkan overlay, kita ubah warnanya. Yang mirip seperti yang kemarin adalah seperti ini ya. Scale ya, untuk gradient. Terus pattern overlay ya, ini untuk menambahkan berupa tekstur ya, tekstur blending juga bisa diterapkan. Nah, seperti ini. Terus ada stroke ya. Stroke ini menambahkan garis di bagian luar. Ini bisa di outside, berarti di outside itu di bagian luarnya, kalau inside di bagian dalamnya, dan center bagian tengah-tengah. Misalkan di outside. Nah, jadi ini mirip seperti kalau misalkan pada acara reality show ya. Kalau misalkan bagian scene yang bagian ketawa, maka ada efek
garis di luar putih. Nah, ini bisa diterapkan dengan menggunakan stroke ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa menambahkan berbagai efek lebih dari satu ya, misalkan dengan bevel emboss sekaligus dengan stroke, atau inner shadow sekaligus inner shadow, kemudian outer glow, kemudian kita tambahkan pattern misalkan ya, kurang lebih itu ya. Nah, itu untuk kita terapkan pada bagian gambar ya. Nah, kalau misalkan ingin menerapkan pada teks juga bisa ya. Misalkan kita tambahkan layer baru. Nah, kemudian pilih pada bagian teks. Nah, misalkan kita tuliskan nama artisnya Robert Downey Jr. Ubah warna teksnya menjadi putih. Tahoma kita rubah menjadi, terus teksnya kita bisa perbesar. Sepertinya teksnya terlalu kecil ya, kita cari tipe teks yang agak sedikit lebih besar. Nah, mungkin ini aja. Nah, ini teks juga bisa kita tambahkan efek berupa blending option ya. Kita tambahkan blending option pada bagian teks, sama seperti tadi, klik kanan layer teksnya, kemudian blending option, kita tambahkan drop shadow, misalkan ya shadownya kita ganti, misalkan warnanya, terus inner shadow atau bevel ya, bevel. Nah, kalau menggunakan teks maka bevel dan emboss bisa terlihat efeknya seperti teksnya muncul. Kemudian outer glow ya, jadi kita bisa memvariasikan berbagai efek dari blending option ini. Warnanya ya, ini kalian bisa terserah untuk settingannya mau seperti apa sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini saja ya. Jadi mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk hasilnya kalian bisa kirimkan ke Google Form yang saya kirim di grup ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.